Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Melani. Kali ini saya akan memberikan informasi atau cara saya ya dalam merawat kolam ikan nila. Ini ada beberapa hal yang saya lakukan untuk merawat kolam ikan nila. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya subscribe dulu channel Lebung Melani, like, komen, dan share agar channel kami tetap terus menginspirasi teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perawatan kolam beton ya. Soalnya saya punya kolam beton ikan nila ini, bukan kolam terpal ya. Tentu perawatan kolam beton dan kolam terpal itu sangat berbeda ya. Nah ini kalau kolam beton itu agak sedikit mudah kita merawatnya karena airnya juga kualitasnya bagus. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ini langkah pertama biasanya saya merawat kolam ikan nila itu, ini menurut saya ya, saya selalu memeriksa filter air saya ya, filter kolam saya. Ini lihat ya teman-teman, air kolam saya selalu jernih ya. Ini pengaruh filter yang selalu saya perhatikan, selalu jernih airnya ya teman-teman. Dan juga ini ada trik tersendiri dari saya, trik tersendiri untuk menjernihkan airnya. Nah ini filter ini selalu saya kontrol ya teman-teman. Di dalam filter ini medianya ada kapas akuarium, batu kerikil ya, batu kerikil, ijuk, dan juga arang lengkap lah teman-teman, arang dan juga sabuk kelapa juga bisa ya teman-teman, ganti ijuk. Ini medianya saya buat sangat rapat ya teman-teman, dari mulai pertamanya ijuk, kedua batu kerikil, ketiga arang, keempat baru kapas. Ini nih biasanya seminggu sekali saya cuci nih, gabus-gabus ini saya cuci, batunya saya perbaiki, semuanya saya sterilisasi lagi. Nah begitulah untuk perawatan pertama untuk air kolam ya. Karena hal penunjang untuk air kolam kita selalu jernih itu dari filternya ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini sebenarnya ada orang bilang daun ketapang itu prosesnya untuk ikan yang bersuhu rendah seperti ikan cupang ya teman-teman. Tapi saya coba untuk aplikasikan ke kolam ikan nila saya, ternyata air juga berpengaruh untuk ikan nila teman-teman. Airnya juga menjadi kuning dan jernih terus ya teman-teman. Nah ini airnya menjadi kuning ya teman-teman. Airnya selalu kuning dan juga jernih ya. Ada yang bilang daun ketapang itu hanya untuk ikan yang suka hidup di suhu rendah ya teman-teman, tapi saya berinisiatif sendiri, saya coba untuk kolam ikan nila. Ternyata dari percobaan saya, daun ketapang itu juga bisa untuk ikan nila. Nyatanya ikan saya selalu sehat-sehat ya teman-teman. Selanjutnya ya teman-teman, yang ketiga, saya selalu memperhatikan pancuran air saya. Pancuran air saya ini dia otomatis tersendiri ya teman-teman. Kadang dia membuat pancuran sangat deras, kadang dia membuat arus sangat deras. Dalam beberapa menit dia selalu berputar. Nah itu arus. Saya tidak menggunakan aerator ya teman-teman, saya cuma menggunakan arus dan pancuran saja. Ada yang bilang ikan ini perlu oksigen yang banyak untuk dia bisa hidup sehat. Tapi kalau menurut saya ya, merawat ikan nila ini hanya butuh kita menyediakan aliran air yang cukup untuk ikan, jumlah sebar, dan juga ini pancuran yang selalu terkontrol airnya. Nah ini teman-teman ya,
ada juga saya menggunakan, nah ini triknya sendiri juga ya teman-teman. Kita harus selalu memperhatikan pompa. Ada bagi kawan-kawan pembudidaya dia menggunakan pompa itu terlalu kecil dan terlalu besar. Nah ini sebenarnya sih lebih bagus kita merawat kolam ikan nila itu kita terlalu besar saja ikan pompanya, karena daya sedot dari pompa tersebut lebih kuat di bawah. Jadi kotor-kotoran yang ada di kolam itu langsung disedotnya dengan daya sedot tinggi, itu masuk ke filter, filter keluar dengan air yang jernih ya teman-teman, yang bersih lah. Nah ini air saya ini belum saya ganti ya teman-teman, selama sudah 1 bulan saya belum ganti, tapi masih jernih ya teman-teman, berarti filternya sangat bekerja ya. Masih jernih sampai ke dasar. Juga teman-teman, saya biasanya merawat kolam ini saya memperhatikan tanaman air ini tanaman apu-apu ya teman-teman. Ini saya perhatikan biasanya dia berkembang biak ini teman-teman, berkembang biak, dia membelah diri banyak sini, jadi ramai dia di sini teman-teman. So sebenarnya harus kita bersihkan supaya tidak mengganggu ikan mengambil udara ke luar dan kita memudahkan kita untuk memberi pakan. Nah ini juga teman-teman, ini sebenarnya untuk pakan gurame ya teman-teman, tapi saya taruh di kolam nila untuk sebagai pelindungnya ya teman-teman, sebagai naungan. Apabila hujan jatuh dari langit ya, dia tidak langsung jatuh ke kolam terlalu berlebihan, dia terkena daun dulu baru menetes ke kolam. Nah ini begitu kan. Ada juga ya teman-teman, saya juga mempunyai trik tersendiri untuk membuat kolam kita selalu sehat. Saya menaruh batang atam di dalam kolam saya. Itu ada pernah saya belajar ya, ternyata batang atam itu bagus untuk kualitas air ya. Nah ini teman-teman, lalu kita lihat kolam kita. Siput ini sangat mengganggu ya teman-teman, karena dia memakan tanaman air kita. Ini seharusnya kita perhatikan terus menerus ya, karena siput ini sangat cepat sekali berkembang biaknya. Ini selalu saya ambil ya teman-teman, karena dia sangat banyak di kolam saya. Siput ini mungkin kemarin bawaan dari tanaman apu-apu yang saya ambil di hutan ya. Nah, itu selalu kita perhatikan ya, karena dia siput ini sifatnya menempel di dinding-dinding depan kita. Dia selalu memakan lumut. Nah ini teman-teman, saya biasanya kemarin ya, saya menggunakan tanaman eceng gondok ya. Kemarin saya menggunakan tanaman eceng gondok untuk tanaman air kolam saya, tapi saya baca-baca lagi, saya sharing dengan teman-teman sama orang-orang yang lebih mengetahui lah tentang tanaman. Rupanya tanaman apu-apu ini lebih bagus untuk kita taruh di kolam, karena dia sifatnya untuk bisa menetralkan kadar racun dan bisa juga untuk menjernihkan air ya teman-teman. Ya menyerap air dan mengeluarkan air untuk tetap jernih airnya, bagus lah teman-teman. Nah ini teman-teman, ada juga ya, sebenarnya kita harus selalu memperhatikan bagaimana kita memperhatikan kolam kita ya teman-teman. Kolam itu sebenarnya tidak boleh selalu kita lihat ya, apalagi pada saat kita memberi makan itu, kita beri makan lalu kita lihat terus ya, itu dia jadi terganggu ya teman-teman. Jadi dia bilangnya kalau kami bilang kaget lah dia, kita melihat kita, jadi lari, jadi nafsu makannya hilang, tidak langsung makan lagi ya teman-teman. Itu kan teman-teman. Nah ini teman-teman ya, dan juga kita dalam pemberian pakan lah itu sangat penting ya.
itu kalau memberi pakan janganlah terlalu berlebih. Itu memang ada caranya untuk memberi pakan ya, ada berapa bobot ikan, berapa jumlah pakan yang kita buat. Itu memberi pakan itu sedikit demi sedikit. Misalnya kita 1 sendok memberi makan, kita tabur habis, lalu kita beri lagi 1 sendok habis lagi, itu kita beri lagi 1 sendok sampai 3 sendok masih juga habis, berarti takaran makannya sampai 4 sendok ya. Nah, jangan kita terlalu berlebihan, nanti pakan yang tidak dimakan oleh ikan itu jatuh dan mengendap di dalam dasar kolam, itu menjadi penyakit yang sangat tidak baik. Karena apabila kita menjadi penyakit dan kita jadi berpenyakitan, kita bisa mengobatinya. Lebih baik kita mencegah dulu daripada kita mengobati. Ya teman-teman, sekian dulu video tentang saya merawat kolam ikan nila. Jangan lupa subscribe channel Lebih Berani, like, komen, dan share agar channel kami tetap terus menginspirasi teman-teman.